Hari itu hujan baru reda ketika mobil berhenti di depan gerbang panti jompo kecil di pinggir kota. Lampu-lampu jalan memantul di genangan dan bau tanah basah ikut masuk ke dalam mobil saat pintu dibuka. Ibu Ratna menarik napas panjang. Tangannya yang dulu cekatan sekarang gemetar ringan saat memegang tas kecil yang berisi beberapa baju ganti dan sebatang sisir plastik anaknya. Maya turun dari mobil dengan langkah cepat. Di hadapan ibu, wajah Maya tampak tegang. Bukan wajah yang biasa dipakai saat mereka tertawa bersama minum teh. Maya membawa satu koper kecil dan 2 kantong plastik belanja. Sebelum masuk panti, ia sempat membuka pintu rumah dan menatap sekeliling. Di ruang tamu, ada dinding kosong yang dulu dipenuhi foto keluarga. Bingkai-bingkai itu tidak ada, hanya bekas lubang gantangan yang tersisa. "Ibu, ini sementara ya," kata Maya sambil menekan suara agar terdengar tenang. "Saya sedang sangat sibuk, hanya beberapa minggu sampai urusan kantor kelar. Nanti saya jemput lagi." Ibu Ratna memandang anaknya. Di matanya, Maya tetap anak kecil yang pernah duduk di pangkuannya saat cuaca panas, yang pernah ia ajari mengeja huruf-huruf pertama. "Tentu, Nat," jawab ibu dengan suara lembut yang mencoba menutupi getar yang lain. Ia ingin menanyakan tentang foto keluarga yang hilang, tentang bingkai-bingkai pernikahan yang biasa mengisi rak, tapi mulutnya menutup. Ia memilih percaya pada kata sementara itu. Kata itu ia simpan seperti obat. Di dalam mobil, Maya menaruh beberapa barang ibu tanpa menoleh panjang. Saat ibu mengusap bahu Maya, anaknya hanya memaksa senyum singkat. Di antara kata-kata yang terburu, Maya berkata, "Aku titip ibu di sini. Semua baik, aku akan atur semuanya." Suaranya seperti penjelasan yang sudah ia siapkan ribuan kali. Panti yang menerima Ibu Ratna bernama Bumi Sejahtera. Bangunannya sederhana, cat krem yang sedikit mengelupas, taman kecil penuh tanaman inang, dan lorong yang berbau sabun. Di sana, Suster Lestari menyambut mereka dengan senyum pekerjaan yang hangat. Ia mempersilakan ibu masuk, membawa koper, menunjukkan kamar kecil dengan satu ranjang, meja kecil, dan jendela yang menghadap ke jalan raya. Di atas meja sudah ada gelas kaca kecil berisi bunga plastik sentuhan yang dipasang, staf agar ruangan terasa rumahan. Ibu Ratna menyusun barangnya perlahan. Ia mengeluarkan sebuah kerudung yang sudah pudar warna merahnya, menyisir rambut yang mulai tipis, lalu menaruh foto kecil di saku baju foto Maya kecil dengan pita di kepala. Foto itu ia ambil dari album besar di rumah. Entah bagaimana ia masih menyimpannya di saku, seperti ingin memegang sesuatu yang nyata di antara yang berubah. Petang pertama di panti berlalu lambat. Ibu berkenalan dengan beberapa penghuni. Pak Johan yang sering membawa koran, Bu Minah yang suaranya serak karena sering menyanyi sendiri, dan seorang perempuan muda relawan bernama Rina yang datang memberi teh manis. Pembicaraan berputar pada hal-hal sederhana cuaca, menu makan, acara ibadah minggu depan. Ibu tersenyum dan mengangguk, tapi matanya sering tertuju pada jendela, menunggu satu wajah yang biasa datang di malam hari. Saat lampu kamar lain padam dan lorong menjadi bisu, ibu membuka buku kecil yang ia bawa. Di halaman depan, ia menulis nomor telepon Maya, kemudian menghapusnya, menulis lagi. Ia menulis, "Maya, nanti datang ya," lalu membiarkan kertas terlipat rapat. Harapannya seperti suluk kecil yang ia simpan di saku. Ia menutup mata dan mengingat saat Maya tertawa lebar karena boneka kelinci yang dibuat dari kain perca. Seolah ingatan itu memberi kehangatan. Beberapa hari berlalu dengan ritme baru. Rutinitas panti senam pagi, sarapan bersama, obat, kunjungan perawat menjadi tempo kehidupan. Ibu belajar menerima wajah-wajah baru yang selalu berganti di ruang makan. Ia kadang duduk di kursi dekat jendela, mengamati lalu lintas, menonton ibu-ibu yang mengantar cucu pulang, memerhatikan sepeda motor lewat. Di luar, kehidupan tampak sibuk dan riuh. Di dalam, waktu berjalan pelan dan tumpul. Maya menelepon beberapa kali pertama minggu itu. Suaranya hangat namun pendek. "Ibu, maaf ya, kemarin rapat panjang. Nanti aku atur waktu besok." Tanya-tanya ibu tentang foto keluarga, tentang kenang-kenongan di rumah, selalu dijawab singkat. Terkadang ponsel ibu berdering di malam hari, tapi yang terdengar hanya bisik-bisik percakapan jauh atau bunyi nada sibuk. Ada satu panggilan yang membuat ibu sedikit was-was. Ia sempat mendengar suara di latar, seperti orang lain berkata sesuatu yang tidak biasa. Lalu Maya menjawab cepat, "Nanti dulu, aku lagi di jalan." Lalu telepon ditutup. Di antara para penghuni,
ada yang lebih terbuka. Bu Mina sering duduk di samping ibu dan berkata, "Anakku juga kadang sibuk, Ratna. Mereka punya hidup sendiri." Pak Johan menambahkan, "Kadang anak tidak tahu bagaimana memberi waktu. Bukan berarti tidak sayang." Nasihat mereka menenangkan. Tetapi di sudut hati ibu, ada rasa ragu yang perlahan menjejak. Kenapa rumah kami tiba-tiba kosong? Mengapa bingkai-bingkai itu tidak diantar ke sini? Saat pindah, Maya membawa beberapa kotak. Namun ada satu rak di rumah yang kosong. Dan kata-kata Maya tentang menyimpan terasa cepat, seperti menyingkirkan. Suatu sore, ibu melihat Maya mengangkat kotak kecil dari belakang kursi tamu di panti. Maya menekan ponsel di telinga, matanya tertutup 1 detik, lalu ia meletakkan kotak itu di meja dengan cepat. Di wajahnya ada bayangan lega dan gugup. Maya tidak bertanya banyak, tidak menyentuh foto kecil yang ibu simpan di saku. Ia memandang ibu sebentar, lalu berkata, "Ibu istirahat saja. Aku harus ke kantor." Ia membuat janji yang sama seperti sebelumnya, minggu depan pasti pulang. Dan Logi, ibu percaya. Malam lainnya, ketika hujan tipis kembali jatuh, ibu duduk di kursi dekat jendela. Lampu jalan memantul di jalan basah. Di tangannya, ia memegang foto yang sama Maya dengan pita di kepala. Ia merasakan rindu yang dalam, bukan hanya pada kehadiran fisik anaknya, tetapi pada suara yang dulu selalu menanyakan makanan favoritnya, pada tangan kecil yang dulu mengangkat tutup panci. Rasa sabar menjadi teman setia. Ia berulang-ulang mengatur kata-kata doanya agar tidak terasa seperti tuntutan. Namun di bawah sabar itu, benih kecemasan mulai tumbuh. Kenangan kesil-kesil tentang bagaimana Maya menyingkirkan bingkai, tentang kelokan jawabannya, berkumpul seperti serpihan kaca yang belum menyakitkan, tetapi membuat hati sedikit was-was. Ibu tidak tahu apa yang terjadi di balik kata sibuk itu. Ia tidak tahu bahwa di kota, di tempat Maya bekerja, ada mata-mata sosial dan rumor yang bisa mengubah arah hidup seseorang. Yang ia tahu hanya satu, tiap sore ia menunggu. Kursi di samping jendela tetap kosong, tapi Ibu Ratna menunggu dengan kesabaran yang tidak berkurang. Di detik-detik itulah, babak baru kehidupan ibu mulai berjalan. Ia menata kembali hari-harinya dengan pelan, menaruh secangkir teh di meja, menuliskan nama orang yang ingin ia hubungi, menghafal lagi nomor telepon yang kadang terasa asing. Setiap kali pintu panti terbuka, hatinya melompat. Apakah Maya akan masuk? Siapa yang tahu? Ia menutup buku kecilnya, menyimpan foto di saku, dan berkata pelan pada dirinya sendiri, "Nanti dia datang. Nanti dia datang." Suara itu kecil, namun ia menenggelamkan sepi untuk malam itu. Di luar, kota terus berjalan. Di dalam, ibu menunggu. Kursi di samping jendela menjadi saksi harap yang tak kunjung pudar. Pagi di panti jompo Bumi Sejahtera selalu sama. Suara ayam dari kampung sekitar, lonceng kecil di ruang tengah, lalu langkah kaki perawat yang membangunkan penghuni satu persatu. Ibu Ratna terbiasa bangun lebih awal. Ia selalu duduk di kursi dekat jendela, menunggu cahaya matahari menembus tirai tipis. Dari jendela itu, ia bisa melihat pepohonan basah oleh embun, juga kendaraan yang melintas membawa orang-orang ke rutinitas masing-masing. Hari itu, suasana hatinya berbeda. Ia memegang ponsel butut yang anaknya belikan setahun lalu. Layar kecilnya retak di sisi, tetapi masih cukup untuk menerima pesan atau telepon. Beberapa hari terakhir, Maya jarang menelepon. Kalaupun ada, suaranya seperti orang terburu-buru. "Maaf Bu, aku rapat, aku sibuk, nanti ya, aku telepon lagi." Kalimat yang sama berulang-ulang sampai ibu hafal intonasinya. Namun, cinta orang tua memang seperti itu. Ia memilih percaya, meski hatinya mulai mengumpulkan tanda-tanda yang membuat gelisah. Siang itu, Rina, relawan muda yang sering datang, menghampiri Ibu Ratna di taman kecil panti. Mereka duduk di bangku kayu, ditemani aroma bunga kenanga. "Bu, tadi saya lihat Ibu sering melamun di dekat telepon. Ada yang Ibu tunggu?" tanya Rina sambil tersenyum. Ibu menoleh, lalu mengangguk pelan. "Iya Nak, saya menunggu anak saya. Katanya sebentar lagi akan menjemput. Tapi entah kapan sebentar itu." Rina menatap Iba. "Kalau boleh tahu, kenapa Ibu dititipkan di sini?" Pertanyaan itu membuat dada Ibu Ratna sesak sejenak. Ia menarik napas panjang. Katanya, dia sibuk, kantornya butuh banyak waktu. "Saya mengerti, anak sekarang kan tuntutannya berat." Ia tersenyum tipis. Meski senyum itu rapuh, Rina tidak bertanya lebih jauh.
Tapi hatinya menangkap sesuatu yang janggal dari nada suara ibu. Malamnya, saat hampir semua penghuni tidur, telepon kecil di kamar ibu berdering. Ia tergagap bangun, segera menekan tombol hijau. "Halo, Maya?" Suaranya penuh harap. Namun dari seberang, suara Maya terdengar lebih keras daripada biasanya. Bukan lembut seperti saat berbicara dengan ibu. "Sudah, aku gak mau orang-orang tahu soal ibu. Karirku bisa hancur kalau mereka tahu. Aku masih punya orang tua di kampung yang tinggal di tempat seperti itu. Aku minta tolong jangan sebar foto atau kabar apapun. Aku bayar lebih, asal jangan ada yang sampai ke kantor." Ibu Ratna terdiam. Hatinya bergetar hebat. Ia menempelkan ponsel lebih dekat ke telinga, memastikan tidak salah dengar. Setelah itu, terdengar suara Maya kembali dengan nada berbeda, seperti menyadari bahwa panggilan ganda masih terhubung. "Bu, oh, maaf, tadi ada urusan kantor. Ibu baik-baik saja kan? Jangan khawatir, minggu depan aku datang." Ibu tidak menjawab cepat. Tenggorokannya kering, matanya panas. Kalimat-kalimat yang ia dengar sebelumnya berputar di kepalanya. "Aku baik-baik saja, Nak," jawabnya akhirnya, dengan suara yang ditahan agar tidak pecah. Malam itu, ibu tidak bisa tidur. Ia duduk di ranjang sambil memegang foto lama Maya kecil dengan pita merah. Ingatan masa lalu menyeruak. Saat Maya sakit panas dan ia rela tidak tidur 3 malam. Saat ia menjual cincin pernikahannya demi membayar biaya sekolah. Saat ia menolak lamaran pekerjaan keluar kota karena ingin selalu dekat dengan anak satu-satunya. Semua itu kini terasa seperti cerita asing. Ia tidak habis pikir, mengapa anak yang dulu ia bela mati-mesin kini malu mengakui keberadaannya. Tapi alih-alih marah, yang muncul justru rasa hampa. Baginya, anak tetap anak. Hatinya remuk, tapi ia masih berharap keajaiban akan datang. Ia masih berdoa agar Maya suatu saat menjemputnya. Bukan dengan wajah yang tertekan, melainkan dengan pelukan yang tulus. Keesokan harinya, Bu Minah menghampiri Ibu Ratna yang tampak murung di meja makan. "Kau tidak tidur semalaman ya, Ratna?" tanyanya lembut. Ibu hanya mengangguk. Ia tidak sanggup bercerita. Namun, dalam hatinya, ia mulai sadar bahwa penantiannya mungkin tidak seperti yang ia bayangkan. Kata sementara yang diucapkan Maya terasa semakin jauh dari kenyataan. Hari-hari berikutnya berjalan lambat. Ibu lebih sering duduk di kursi dekat jendela, memandangi jalan. Setiap suara motor atau mobil membuatnya berdebar, berharap Maya muncul. Namun, yang datang hanya rasa sepi yang semakin tebal di dalam hati. Ia mulai menyiapkan diri untuk kebenaran pahit. Mungkin Maya tidak benar-benar ingin menjemputnya lagi. Dan di kursi itulah, dengan tatapan kosong menembus jendela, Ibu Ratna berjanji pada dirinya sendiri. Jika suatu hari Maya datang, ia akan tetap tersenyum, meski hatinya sudah penuh luka yang disembunyikan. Karena bagi seorang ibu, cinta seringkali lebih kuat daripada pengkhianatan. Namun, rasa perih itu kini mulai menumbuhkan tanya, apakah sabarnya masih akan berbuah, atau justru menjadi beban yang semakin menyesakkan. Hari-hari di panti jompo mulai berjalan dengan ritme yang monoton. Ibu Ratna semakin sering duduk di kursi dekat jendela. Seakan jendela itu satu-satunya penghubung dengan dunia luar. Dari sana ia melihat anak-anak berangkat sekolah, pasangan muda berjalan bergandengan, juga pedagang keliling yang lewat dengan suara khas dagangannya. Setiap kali melihat itu semua, kenangan masa lalu kembali menyeruak tentang masa ketika ia masih muda. Tentang rumah kecilnya, tentang Maya yang dulu selalu menarik ujung kebayanya sambil berkata, "Bu, jangan tinggalin aku." Ironis, pikir Ibu Ratna. Dulu anaknya takut ditinggal, kini justru ia yang ditinggalkan. Suatu sore, panti kedatangan tamu. Beberapa relawan datang untuk menghibur para penghuni. Ada yang membawa gitar, ada yang membawakan kue. Rina, relawan yang dekat dengan Ibu Ratna, duduk di sampingnya. Ia memperhatikan wajah ibu yang muram. "Bu Ratna, ibu kelihatan sedih. Apakah anak ibu belum sempat datang lagi?" tanya Rina hati-hati. Ibu Ratna menghela napas panjang. "Iya nak," katanya sibuk. "Selalu dulu, waktu kecil, dia tidak pernah mau lepas dari saya. Seakan-akan saya tidak lagi penting." Rina menggenggam tangan ibu. "Mungkin ibu perlu bicara jujur sama anak ibu. Kadang kita terlalu sabar, sampai orang lain lupa bahwa kita juga punya hati." Ibu hanya tersenyum tipis. Ia tidak sanggup bercerita apa yang benar-benar ia dengar lewat telepon tempo hari. Ia simpan itu rapat-rapat, seolah jika diucapkan, rasa sakitnya akan makin nyata.
Beberapa hari kemudian, Maya benar-benar datang. Mobilnya berhenti sebentar di depan panti, lalu ia melangkah cepat dengan wajah gelisah. Rambutnya ditata rapi, baju kantoran yang mahal melekat di tubuhnya, sepatu hak tinggi berketukan tegas di lantai. "Bu, maaf ya lama nggak datang," kata Maya sambil memeluk ibunya singkat. Pelukan itu terasa kaku, tidak sehangat dulu. Mata Ibu Ratna berbinar. "Nak, akhirnya kamu datang juga. Ibu rindu sekali. Kapan kamu jemput ibu pulang?" Pertanyaan itu membuat wajah Maya menegang. Ia berpura-pura sibuk merapikan koper kecil yang dibawa, lalu menjawab dengan suara datar. "Nanti ya Bu, sekarang belum bisa. Kantor masih padat. Kalau ibu pulang sekarang, siapa yang merawat ibu? Di sini kan ada perawat, ada teman-teman. Lebih baik ibu di sini dulu." Ibu Ratna menunduk, hatinya seperti diiris. Namun ia tidak ingin membuat anaknya tersudut, jadi ia hanya mengangguk. "Baiklah nak, ibu tunggu." Maya menghela napas lega, lalu buru-buru berpamitan. Ia bahkan tidak sempat duduk lama, hanya beberapa menit, lalu pergi lagi. Saat mobil Maya menjauh, Ibu Ratna menatap dari balik jendela dengan mata berkaca-kaca. Rasa rindu yang ditahannya menumpuk semakin dalam. Malamnya, Suster Lestari menemukan Ibu Ratna masih terjaga. "Bu Ratna, sudah malam, tidur dulu. Besok ada senam pagi." Ibu mengangguk, tapi matanya kosong, "Suster. Kalau anak malu punya orang tua seperti saya, apakah saya salah karena masih ingin dekat dengannya?" Suster terdiam, tak langsung menjawab. Ia hanya menepuk bahu ibu perlahan. Tidak ada orang tua yang salah karena merindukan anaknya. Yang salah adalah kalau anak lupa dari mana dia berasal. Kata-kata itu membuat air mata Ibu Ratna jatuh tanpa bisa ditahan. Ia menutup wajah dengan tangan, tubuhnya bergetar pelan. Beberapa minggu berikutnya, ibu mulai mendengar kabar dari penghuni lain. Pak Johan, yang rajin membaca koran dan sering menyalakan radio, suatu sore berkata, saya dengar di berita ada pejabat muda baru naik jabatan, namanya Maya, seperti nama anakmu Ratna. Hebat ya, masih muda sudah terkenal." Ibu Ratna terdiam, jantungnya berdegup keras. Ia tidak kaget bahwa Maya sukses anaknya memang pintar sejak dulu. Tapi ia langsung teringat percakapan telepon yang pernah ia dengar. "Aku nggak mau orang-orang tahu soal ibu. Karierku bisa hancur kalau mereka tahu. Aku masih punya orang tua di kampung yang tinggal di tempat seperti itu." Tiba-tiba semuanya terasa jelas. Maya bukan hanya sibuk, Maya sengaja menyembunyikannya. Maya malu mengakui dirinya sebagai ibunya. Ibu Ratna menutup wajahnya dengan sapu tangan. Ia ingin menjerit, tapi suaranya tak keluar. Air mata menetes deras, membasahi kain lusuh di tangannya. Malam itu, ia menulis di buku kecilnya, "Jika benar anakku malu punya ibu seperti aku, biarlah aku yang menanggung rasa sakit ini. Aku tetap akan menunggu. Karena kalau aku pergi begitu saja, siapa lagi yang akan selalu memikirkan dia? Biarlah aku yang diam, biarlah aku yang menunggu." Ia menutup buku itu dengan tangan gemetar. Namun, jauh di dalam hatinya, ada luka yang semakin dalam, luka yang tak terlihat. Tapi perlahan memakan keteguhan sabarnya. Dan untuk pertama kalinya, Ibu Ratna mulai bertanya-tanya, apakah cinta seorang ibu harus selalu mengalah? Bahkan ketika yang ia terima hanyalah penolakan. Hari-hari di panti jompo terus berjalan. Waktu terasa lambat bagi Ibu Ratna. Tapi di luar sana, dunia berlari kencang. Nama Maya semakin sering terdengar. Bukan hanya dari radio atau televisi, tapi juga dari mulut orang-orang yang berkunjung. "Anak muda itu hebat sekali," kata Bu Minah suatu pagi sambil menunjuk televisi di ruang tamu panti. "Lihat Bu Ratna, cantik, pintar, dan sekarang jadi pejabat terkenal. Apa betul itu anak ibu?" Wajah Ibu Ratna bergetar menahan perasaan. Ia tersenyum samar, menjawab lirih, "Iya, itu anak saya." Seisi ruangan ramai memuji Maya. "Luar biasa ya, bangga sekali, pasti jadi ibunya." Ibu Ratna hanya mengangguk. Dalam hatinya ada rasa bangga, tapi juga pedih. Bangga karena anaknya sukses, pedih karena kesuksesan itu justru membuat dirinya tersingkir. Beberapa minggu kemudian, sebuah kejadian mengejutkan terjadi. Rina, relawan muda yang akrab dengan Ibu Ratna, datang dengan wajah antusias. Ia membawa koran dengan headline besar, "Maya Pratama, sosok muda inspiratif di dunia politik." "Bu Ratna, lihat, anak ibu jadi berita utama." "Hebat sekali Bu," kata Rina sambil menunjukkan koran itu.
Ibu Ratna menatap foto besar di halaman depan. Maya tersenyum anggun, mengenakan setelan resmi, dikelilingi orang-orang penting. Foto itu membuat hati ibu bergetar. Ada rasa haru, tapi juga bayangan percakapan telepon yang dulu masih menancap tajam saat Rina membaca karus-karas isi artikel. Matanya tiba-tiba terhenti. Ada kalimat yang membuat keningnya berkerut. Di sini ditulis, Maya adalah sosok muda yang mandiri, yatim sejak remaja, dan berhasil membangun karier tanpa sandaran keluarga. Rina menoleh cepat ke arah Ibu Ratna. Matanya penuh tanda tanya. Bu, ini maksudnya apa? Kenapa ditulis Maya yatim? Bukankah ibu masih ada? Jantung Ibu Ratna seolah berhenti sesaat. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Tangannya meremas ujung kebaya. Suaranya gemetar. Mungkin wartawan salah tulis. Tapi wajahnya jelas menunjukkan luka yang dalam. Hari-hari berikutnya, berita itu semakin tersebar. Semua orang menganggap Maya benar-benar yatim. Anak yang berjuang sendiri tanpa keluarga. Karirnya semakin dipuji, namanya semakin bersinar. Namun, gosip juga mulai muncul. Beberapa relawan dan penghuni panti membicarakan hal itu dengan lirih. Kalau benar anaknya Bu Ratna itu Maya, kenapa dia bilang yatim? Jangan-jangan Bu Ratna tidak diakui. Ibu Ratna hanya bisa menunduk setiap kali mendengar bisikan itu. Ia mencoba menutupi luka dengan senyum, tapi matanya tak bisa berbohong. Suatu sore, Rina kembali mendekati Ibu Ratna. Kali ini wajahnya serius. Bu, maaf kalau saya lancang, tapi saya rasa Ibu perlu tahu. Saya tadi lihat wawancara langsung Maya di televisi. Seorang wartawan menanyakan keluarganya. Dan dia bilang tidak punya orang tua lagi. Kata-kata itu menusuk hati Ibu Ratna seperti pisau. Ia menahan napas, tapi air matanya jatuh juga. Tidak punya orang tua. Begitu, katanya. Bisiknya lirih. Rina mengangguk pelan. Ia ikut menunduk, menyesal harus menyampaikan kebenaran yang menyakitkan itu. Malam itu, Ibu Ratna duduk lama di kursi dekat jendela. Tangannya memegang foto lama Maya kecil dengan pita merah. Foto itu kini basah oleh air mata. Jadi begitu nak, kau malu mengakuiku. Kau buang aku dari kisah hidupmu. Kau lebih memilih gelar dan nama baik daripada ibumu sendiri. Namun meski hatinya hancur, Ibu Ratna tetap tidak bisa membenci. Justru rasa sayangnya semakin membuat luka itu dalam. Ia berdoa, berharap suatu saat anaknya sadar. Keesokan harinya, kabar itu sudah sampai ke telinga penghuni panti lain. Pak Johan, yang biasanya bijak, akhirnya bicara jujur. Ratna, aku tidak ingin kau sakit hati, tapi kau harus kuat. Anakmu memang sengaja menghapusmu dari hidupnya. Dia ingin kariernya bersih, tanpa beban. Itu kenyataan yang pahit. Tapi ingat, nilai seorang ibu tidak pernah hilang hanya karena anak menolak mengakuinya. Kalimat itu membuat dada Ibu Ratna sesak. Ia tahu perkataan itu benar. Tapi menerima kebenaran jauh lebih sulit daripada sekadar mendengar. Sejak hari itu, pandangan Ibu Ratna terhadap dunia berubah. Ia masih menunggu di kursi dekat jendela, tapi kini bukan lagi dengan harapan yang sama. Bukan lagi menunggu dijemput, melainkan menunggu keberanian anaknya untuk mengakui kenyataan. Dalam hati kecilnya, ia bertanya-tanya, apakah Maya akan kembali padanya dengan jujur, atau selamanya memilih menyingkirkan ibunya demi sebuah karier yang gemilang dan di kursi itu. Dengan mata yang terus menatap keluar, Ibu Ratna menyimpan luka terdalamnya. Luka karena dihidupkan oleh cinta, tapi disembunyikan oleh darah dagingnya sendiri. Hari itu, suasana panti jompo lebih ramai dari biasanya. Televisi Ruang Tengah menyiarkan acara berita secara langsung. Para penghuni berkumpul, sebagian menonton dengan penuh semangat. Sebagian hanya ikut duduk karena tidak ada kegiatan lain. Di layar, wajah Maya kembali muncul. Ia berdiri di podium, menjawab pertanyaan wartawan. Tubuhnya tegak, senyumnya terlatih, dan kata-katanya tertata rapi. Ia baru saja diangkat sebagai pejabat publik muda yang disorot media. Suster Lestari menyalakan televisi lebih keras. Itu anaknya Bu Ratna bukan? Katanya sambil menoleh ke arah Ibu Ratna yang duduk agak jauh. Semua mata ikut memandang. Seorang wartawan di layar bertanya lantang, Mbak Maya, banyak orang penasaran dengan latar belakang keluarga Anda. Apa benar Anda yatim sejak remaja? Maya tersenyum tipis. Ya, saya sudah tidak punya orang tua sejak belasan tahun. Hidup saya penuh perjuangan. Semua yang saya capai adalah hasil kerja keras saya sendiri. Kata-kata itu menusuk hati Ibu Ratna seperti 1000 jarum. Tangannya bergetar, matanya berkaca-kaca.
Ia berusaha menahan air mata, tapi suaranya pecah. Tidak, dia masih punya aku. Bisiknya lirih, hampir tak terdengar. Namun Rina yang duduk di sampingnya mendengar jelas. Rina langsung menggenggam tangan ibu erat, berusaha menenangkan. Kabar itu tidak berhenti di layar kaca. Seorang jurnalis muda bernama Arif, yang kebetulan punya keluarga bekerja di sekitar panti. Mendengar desas-desus tentang Ibu Ratna, ia penasaran ketika seorang relawan menyebut bahwa salah satu penghuni panti adalah ibu kandung Maya. Beberapa hari kemudian, Arif datang ke panti. Ia berpura-pura sebagai relawan baru, membantu membagikan makanan. Saat semua mulai beristirahat, ia menghampiri Ibu Ratna. "Permisi Bu, boleh saya duduk di sini?" tanyanya sopan. Ibu Ratna mengangguk. Arif menatap wajah tua itu dengan penuh rasa ingin tahu. "Bu, maaf kalau saya lancang. Saya sering melihat berita tentang Maya. Ada yang bilang ibu adalah ibunya. Apa itu benar?" Pertanyaan itu membuat Ibu Ratna terdiam lama. Bibirnya bergetar, matanya berkabut. Setelah menarik napas panjang, ia mengangguk pelan. "Iya, aku ibunya." Arif terkejut. "Tapi kenapa Maya bilang ke publik bahwa dia yatim?" Air mata jatuh di pipi keriput Ibu Ratna. Suaranya lirih namun jelas. "Karena dia malu, dia takut keberadaanku merusak citranya. Katanya, punya ibu tua yang tinggal di panti bisa menjatuhkan kariernya. Jadi aku disingkirkan." Arif terdiam. Hatinya perih mendengar pengakuan itu. Ia tahu sebagai jurnalis, ini bisa menjadi berita besar. Tapi melihat tangisan Ibu Ratna, ia sadar ini bukan sekadar cerita untuk halaman koran. Ini luka seorang ibu. Hari-hari setelah itu, gosip semakin kencang. Beberapa orang mulai curiga. Foto lama Maya kecil bersama ibunya yang pernah tersimpan di rumah, entah bagaimana, sampai ke tangan salah satu relawan lama. Foto itu bocor di media sosial dan mulai ramai dipertanyakan publik. Siapa wanita tua ini? Mirip dengan Maya waktu kecil. Begitu komentar yang beredar, media mulai membandingkan wajah Ibu Ratna dengan foto masa kecil Maya. Spekulasi merebak. Nama Ibu Ratna, tanpa ia minta, mulai disebat-sebut. Di panti, Ibu Ratna merasa semakin terpojok. Ia tidak ingin anaknya dipermalukan. Ia justru merasa bersalah. "Kalau orang tahu aku ibunya, karier Maya bisa hancur." Gumamnya di kamar, sambil menatap foto lama yang selalu ia bawa. Rina mencoba menenangkan. "Tapi Bu, dunia juga harus tahu kebenarannya. Ibu tidak salah. Ibu tidak pernah salah mencintai anaknya." Namun Ibu Ratna hanya menggeleng lemah. Tugas seorang ibu adalah menjaga anaknya, meski harus menyembunyikan luka sendiri. Tapi dunia tidak bisa lagi dibungkam. Suatu pagi, halaman depan panti dipenuhi wartawan. Kamera, mikrofon, dan blitz kamera membuat penghuni panik. Mereka berteriak-teriak, "Benarkah Bu Ratna adalah ibu kandung Maya? Kenapa Maya bilang yatim?" Suster Lestari mencoba menghalau. Rina berdiri di depan Ibu Ratna, melindungi. Namun, Ibu Ratna hanya menunduk. Air matanya jatuh tanpa suara. Dalam hatinya, ia berkata, "Aku tidak ingin anakku dipermalukan, tapi aku juga tidak bisa selamanya disembunyikan." Hari itu menjadi titik balik. Rahasia yang selama ini dikunci rapat oleh Maya, akhirnya bocor ke hadapan dunia, dan di kursi dekat jendela yang selalu menjadi tempatnya menunggu. Ibu Ratna sadar, luka batinnya kini bukan lagi rahasia pribadi, tapi sudah terbuka di hadapan semua orang. Pertanyaannya tinggal satu, apakah Maya akan datang, mengakui ibunya di depan publik, atau justru semakin menjauh demi mempertahankan nama besarnya. Kabar tentang ibu yang terlupakan menyebar cepat. Media sosial penuh dengan foto lama Maya, kecil, bersama seorang perempuan tua yang mirip dengan Ibu Ratna. Sebagian orang membela Maya, menganggap itu fitnah. Namun banyak juga yang mulai bertanya-tanya, benarkah ia menutupi masa lalunya? Maya, yang biasanya tenang di hadapan kamera, kini merasa terpojok. Dalam rapat dengan timnya, ia berulang kali diperingatkan, "Kalau gosip ini benar, reputasi Anda bisa runtuh. Orang akan melihat Anda munafik," kata salah satu staf dengan nada khawatir. Maya memukul meja pelan. "Aku sudah bilang, jangan sampai ada yang tahu tentang ibuku. Semua sudah kuatur. Kenapa masih bocor?" Stafnya saling pandang, tak ada yang berani bicara lagi. Sementara itu, di panti jompo, suasana makin tegang. Wartawan terus berdatangan, mencari celah untuk memotret Ibu Ratna, suster.
Lestari sampai harus menutup gerbang dan melarang orang asing masuk sembarangan. Ibu Ratna sendiri merasa sangat gelisah. Ia tidak ingin anaknya dipermalukan, tapi ia juga tidak sanggup terus-menerus berbohong. Malam-malamnya dihabiskan dengan doa, "Ya Tuhan, lindungi anakku. Kalau aku harus disalahkan, biarlah aku yang disalahkan. Jangan sampai hidupnya hancur karena aku," ucapnya lirih sambil menatap jendela Rina yang selalu menemani. Akhirnya tak tahan. "Bu, sampai kapan ibu mau terus berkorban? Dunia sudah tahu kebenarannya. Kalau Maya tidak mau mengaku, justru orang akan lebih marah." Ibu Ratna hanya diam. Matanya sayu, wajahnya penuh kelelahan. Beberapa hari kemudian, sebuah acara talk show mengundang Maya secara langsung. Di tengah wawancara, seorang pembawa acara bertanya dengan nada tajam, "Mbak Maya, ada seorang wanita tua bernama Ratna yang mengaku sebagai ibu Anda." Banyak foto yang beredar mendukung hal itu. Apakah benar? Atau ini hanya rumor? Suasana studio hening. Semua kamera menyorot wajah Maya. Ia tersenyum kaku, mencoba menjaga wibawa. "Tidak benar," katanya tegas. "Wanita itu bukan ibu saya. Saya memang yatim sejak muda." Foto-foto itu bisa saja rekayasa. Jawaban itu langsung menjadi headline besar. Di panti, Ibu Ratna menonton siaran tersebut bersama penghuni lain. Begitu mendengar Maya menyangkal keberadaannya, tubuhnya gemetar hebat. Foto di tangannya jatuh ke lantai. "Jadi, aku benar-benar tidak diakui," bisiknya lirih, lalu menutup wajah dengan kedua tangan. Para penghuni panti terdiam. Bahkan Bu Minah yang biasanya cerewet hanya bisa menepuk bahu Ibu Ratna dengan air mata menetes. Namun, dunia luar tidak semudah itu percaya. Seorang wartawan menemukan bukti berupa akta kelahiran lama Maya, di mana jelas tertulis nama orang tua, Ratna. Berita itu menyebar luas, membuat kebohongan Maya terbongkar. Media sosial meledak. Kenapa dia malu pada ibunya sendiri? Bagaimana mungkin seorang pejabat berbohong soal keluarganya? Kalau dia bisa mengkhianati darah dagingnya, bagaimana dengan rakyat? Citra Maya runtuh dalam hitungan hari. Undangan resmi dibatalkan. Proyek kerjasama ditangguhkan. Banyak orang yang tadinya mendukung, kini berbalik menghujat. Di tengah badai itu, Maya akhirnya datang ke panti. Ia mengenakan kacamata hitam, wajahnya pucat, langkahnya terburu-buru. Begitu masuk, ia langsung menemui ibunya. "Bu, kenapa cerita ini sampai bocor? Aku hampir kehilangan semua yang sudah aku bangun," katanya dengan suara tinggi, penuh panik. Ibu Ratna menatap anaknya dengan mata berkaca-kaca. "Nak, aku tidak pernah membuka mulut. Aku justru selalu menutupinya. Tapi, kebenaran tidak bisa disembunyikan selamanya." Maya menggertakkan giginya. "Ibu tahu tidak, semua orang sekarang membenciku. Mereka pikir aku anak durhaka. Semua usahaku sia-sia." Ibu Ratna bangkit perlahan. Tangannya gemetar saat meraih lengan anaknya. "Nak, sejak dulu aku tidak peduli dengan pangkatmu, jabatannya, atau kata orang. Aku hanya ingin kau mengakuiku. Bukan untuk orang lain, tapi untuk dirimu sendiri. Karena kalau kau menolak ibumu, berarti kau juga menolak siapa dirimu sebenarnya." Air mata jatuh di pipi Ibu Ratna. Suaranya bergetar, tapi tegas. "Kalau dunia mau menghujatmu, biarlah aku yang menanggung. Tapi tolong, sekali saja, jangan buang aku dari hidupmu." Kata-kata itu membuat dada Maya sesak. Untuk pertama kalinya, wajahnya yang biasanya angkuh pecah oleh tangisan. Ia terisak, menutup wajah dengan kedua tangan. "Bu, aku takut. Aku takut orang menganggapku hina kalau mereka tahu ibuku hanya wanita tua biasa di panti jompo." Ibu Ratna mengusap pipi anaknya dengan penuh kasih. Tidak ada yang hina dari seorang ibu. Yang hina adalah anak yang malu mengakui ibunya. Percakapan itu menjadi titik balik. Namun, dunia luar belum tentu mau memaafkan. Maya kini dihadapkan pada pilihan paling berat. Tetap berpegang pada kebohongan demi mempertahankan nama, atau berdiri di depan publik dan mengakui kebenaran dengan segala resikonya. Dan di kursi dekat jendela, Ibu Ratna hanya bisa berdoa agar kali ini anaknya tidak lagi memilih meninggalkan dirinya. Hari itu, sebuah konferensi pers besar diadakan di gedung pemerintahan. Aula penuh sesak dengan wartawan, kamera, dan sorot lampu yang menyilaukan. Semua orang menunggu jawaban Maya, wanita karier yang kini terjebak dalam skandal terbesar dalam hidupnya. Timnya sudah menyarankan, jangan pernah mengaku. Katakan lagi,
Kalau itu fitnah, kalau perlu, tuduh mereka memalsukan dokumen. Maya hanya mengangguk waktu itu, tapi hatinya gelisah. Malam sebelumnya, ia teringat wajah ibunya yang menangis, kata-kata yang menusuk hati. Tidak ada yang hina dari seorang ibu. Yang hina adalah anak yang malu mengakui ibunya. Kata-kata itu terus berputar di kepalanya, membuatnya sulit tidur. Kini, saat berdiri di podium, Maya merasa sioliola kedua kakinya menolak menopang tubuhnya. Sorot kamera menembus. Ratusan mata menatap menunggu kepastian. Pembawa acara memberi isyarat. Silakan, Bu Maya, jelaskan pada publik. Maya menarik napas dalam-dalam. Jantungnya berdegup kencang. Bibirnya gemetar. Tangannya menggenggam mikrofon begitu erat sampai buku jarinya memutih. Saudara-saudara, suaranya bergetar. Lalu hening sejenak. Aku sudah terlalu lama berbohong. Ruangan mendadak gemuruh. Para wartawan bersiap mencatat. Kamera menyorot lebih tajam. Aku ingin mengaku, perempuan tua bernama Ratna itu benar ibuku. Aku menyingkirkannya ke panti jompo karena aku malu. Aku takut masa laluku merusak citra yang kubangun. Aku salah, sangat salah. Suasana mendadak hening. Bahkan kilatan kamera sempat terhenti beberapa detik, seolah dunia ikut terdiam mendengar pengakuan itu. Air mata jatuh dari wajah Maya. Aku anak durhaka. Aku menukar kasih seorang ibu dengan ambisi. Aku kira dengan menyingkirkannya, aku bisa lebih dihormati. Tapi kini aku sadar, tanpa restu dan doa ibu, semua kehormatan itu hampa. Ia menutup wajah dengan tangannya. Beberapa wartawan menatap dengan terkejut. Sebagian lain cepat menulis berita. Pejabat ternama akhirnya akui telantarkan ibunya. Namun, yang mengejutkan, justru tepuk tangan kecil terdengar dari sudut ruangan. Disusul oleh beberapa orang lain yang ikut bertepuk tangan, bukan karena setuju dengan kesalahannya, tapi karena keberaniannya mengakui. Maya mengangkat wajahnya, masih basah air mata. Aku tidak meminta belas kasihan. Aku hanya ingin satu hal. Aku ingin ibuku tahu, aku menyesal, dan aku ingin menebusnya, kalau masih ada waktu. Sementara itu di panti jompo, Ibu Ratna menonton siaran langsung lewat televisi kecil di ruang tengah bersama penghuni lain. Begitu mendengar pengakuan anaknya, air matanya mengalir deras. Anakku, bisiknya dengan suara parau. Ia tidak peduli lagi dengan hinaan publik, tidak peduli dengan masa lalu. Yang penting, anaknya kembali mengakuinya. Itu sudah lebih dari cukup. Suster Lestari menepuk lembut bahu Ibu Ratna. Bu, anak ibu sudah kembali. Hatinya sudah pulang. Beberapa hari kemudian, Maya datang ke panti jompo tanpa kacamata hitam, tanpa rombongan besar. Hanya seorang wanita lelah yang ingin menemui ibunya. Saat melihat ibunya duduk di kursi roda di teras, Maya langsung berlari dan berlutut di depannya. Bu, maafkan aku sudah menelantarkanmu, bahkan menolak mengakuimu. Aku benar-benar buta oleh kesombongan. Ibu Ratna mengusap kepala anaknya dengan tangan gemetar. Nak, sejak kau lahir, aku tidak pernah berhenti memaafkanmu. Aku tidak butuh pengakuanmu di depan dunia. Aku hanya butuh kau kembali sebagai anakku. Maya menangis tersedu-sedu di pangkuan ibunya, seperti anak kecil. Hari-hari berikutnya, Maya mulai mengurus ibunya. Ia mengajukan cuti panjang dari pekerjaannya, membawa Ibu Ratna pulang dari panti jompo ke rumah. Media masih ramai membicarakan dirinya. Banyak orang masih mencibir, tapi juga tidak sedikit yang mulai melihat sisi manusiawi dalam dirinya. Karirnya mungkin runtuh, tetapi hatinya menemukan kembali sesuatu yang lebih berharga. Kasih sayang seorang ibu yang tidak pernah lekang, meski sempat diabaikan. Di malam terakhir cerita ini, Maya duduk di teras rumah bersama ibunya. Angin sepoi berhembus, suara jangkrik terdengar. Bu, mungkin aku kehilangan banyak hal di luar sana, kata Maya pelan. Tapi, aku lega karena aku menemukan kembali ibu. Ibu Ratna tersenyum, menatap langit penuh bintang. Harta dan pangkat bisa hilang, nak. Tapi seorang ibu hanya satu, jangan pernah lepaskan lagi. Maya menggenggam tangan ibunya erat. Kali ini berjanji dalam hati, tidak akan pernah lagi ia memilih nama baik di atas darah dagingnya sendiri. Dan malam itu, meski dunia luar masih gaduh, hati mereka berdua tenang.